Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? Good morning. Ketemu lagi sama Ibu Guru ya pada pembelajaran hari ini. Hari ini adalah video pembelajaran kita yang kedua. Semoga semuanya tetap semangat, belajar di rumah, tetap sehat, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Baik, untuk minggu ini materi kita adalah tentang pronouns. Pronouns itu kata ganti ya. Pronouns itu terbagi 5. Yang pertama itu ada subject pronouns. Yang kedua ada object pronouns. Yang ketiga possessive adjective. Yang keempat possessive pronouns. Yang kelima adalah reflexive pronouns. What is pronouns? Apa itu pronouns? Pronouns atau kata ganti adalah kata yang dapat menggantikan kata benda atau frasa kata benda. Kata ganti berfungsi untuk menghindari pengulangan kata benda yang telah disebutkan sebelumnya. Contohnya, Andi bangun pada pukul 5 pagi. Andi melaksanakan sholat subuh setiap hari. Andi berangkat sekolah pukul 7 pagi. Nah, untuk menghindari pengulangan kata Andi bisa diganti dengan kata dia. Ya, dia. Ini kalau dalam bahasa Indonesia, Bu Guru kasih contohnya dulu ya. Nah, pronouns itu tadi Bu Guru sebutkan ada 5, tapi hari ini kita akan mempelajari tentang subject pronouns. Yang pertama dulu ya, yaitu kata ganti subject. What is subject pronouns? Apa itu subject pronouns? Jadi subject pronouns adalah kata ganti pada subjek yang menunjuk pada orang atau penamaan. Subjek itu sama dengan pelaku, ya, pelaku. Jadi subjek itu biasanya ada di awal kalimat. Subjek itu biasanya bertindak sebagai pelaku yang melakukan suatu tindakan. Nah, kita bisa lihat macam-macam subjek ya yang ada di atas. Ada I, you, he, she, it, we, you, they. Kenapa ada 2 you-nya di atas dan di bawah? Karena you itu bisa berarti kamu dan juga bisa berarti kalian. Tergantung konteks kalimatnya bagaimana ya. Nah, subjek itu terbagi atas 2. Yang pertama ada singular subjek, yaitu singular itu sama dengan tunggal atau satu orang ya. Jadi yang singular subject itu I, saya, you, kamu, he, dia untuk laki-laki, she, dia untuk perempuan, dan it, dia untuk hewan, benda, atau tumbuhan. Selain itu ada juga plural subject atau subjek jamak. Jamak artinya lebih dari 1 orang atau 2, 3, dan seterusnya. Yang pertama ada we, kita. Lalu you di sini artinya kalian. They, mereka, ya. Contoh, Andi gets up
at 5 o'clock. Andi takes subuh prayer every day. Andi goes to school at 7 o'clock. Nah, kata Andi di sini bisa kita ubah dengan menggunakan subjek he, karena Andi itu merujuk ke dia laki-laki. Jadi kita menggunakan he. Contoh lain, Rina gets up at 5 o'clock. Sama tadi ya, tapi di sini subjeknya adalah Rina. Nah, kata Rina bisa diganti dengan subjek apa? Subjek she. Oke. Nah, satu lagi contohnya seperti yang tadi, di sini subjeknya Rina and Andi ya, Rina and Andi. Nah, Rina and Andi subjeknya bisa kita ganti menggunakan subjek they atau mereka. Oke, materi berikutnya yaitu object pronouns atau kata ganti objek. Nah, berbeda dengan subjek, objek ini, object pronouns atau kata ganti objek adalah kata ganti pada objek yang menunjuk pada orang atau penamaan. Berbeda dengan subjek, tadi ada biasanya itu di awal kalimat sebagai pelaku. Nah, objek ini sebagai yang dikenai tindakan. Misalnya, saya menolong Andi. Berarti saya sebagai subjek dan Andi sebagai objek, karena Andi yang dikenai tindakan ditolong ya. Paham ya? Nah, ini ada tabel, kita bisa bandingkan subject pronouns dan object pronouns. Objek itu biasanya dia letaknya di belakang kalimat ya, di belakang dia biasanya ya. Nah, saya kalau subjek, kalau dia posisinya di subjek itu I, kalau dia posisinya di objek itu menjadi me. Kalau you, kamu itu tetap dia maupun subjek atau maupun objek, dia tetap you. Kalau he ketika posisinya di objek itu berubah menjadi him. Kalau she berubah menjadi her. Kalau we berubah menjadi us. Kalau they itu berubah menjadi them. Kalau it tetap it ya ketika dia posisinya di objek. Contoh ya, Andi, ini contohnya dalam bahasa Indonesia dulu ya. Andi menolong aku. Nah, Andi di sini posisinya sebagai subjek, sedangkan aku itu posisinya sebagai objek ya. Jadi kalimatnya Andi helps I. Ini betul atau salah? Salah ya, yang benar adalah Andi helps me ya, karena posisinya dia objek, makanya dia menggunakan me bukan I ya. Oke, contoh lainnya, Andi helps Rina. Kalau objeknya Rina, kata ganti apa yang bisa menggantikan kata Rina? Yaitu her ya, her. Kalau Andi helps Tony, kata ganti apa yang bisa menggantikan kata Tony? Yaitu him. Jadi kalimatnya berubah menjadi Andi helps him ya. Andi helps Tony and Rina. Kata ganti yang bisa menggantikan kata Roni and Rina adalah them, mereka ya. Oke, sampai sini dulu penjelasan Ibu Guru tentang subject pronouns and object pronouns. Tugasnya kali ini adalah write down our lessons today. Jadi kalian harus menulis materi kita hari ini yang bertanda note ya, seperti di atas yang bertanda note. Setelah ditulis, take a picture of it, kalian foto and send to my WA number. Jadi kalian harus kirim ke nomor WA pribadi Bu Guru, jangan kirim di grup ya. Oke, setelah menyaksikan video kita hari ini, isi absensi di kolom komentar di bagian bawah, tulis kelas
spasi nama kalian ya, seperti contoh di atas bisa kalian lihat. Oke, sampai sini dulu penjelasan Ibu Guru. Semoga semuanya paham. Kalau masih ada yang perlu dipertanyakan, silahkan hubungi Ibu Guru ya, tidak apa-apa. Boleh bertanya melalui pribadi Ibu Guru. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.